Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dibak subuh yang berbahagianyo mantong neberi kepada getanyo sehat badan, sehat pikiran, sehingga dengan nikmat tersebut dapat terlaksanakan sebuah kewajiban Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita hantarkan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan berkat beliaulah kita sampai inohat uro mantong terasakan perjuangan dari beliau, yaitu berada di dalam agama yang paling mulia di sisi Allah, sekaligus satu-satunya agama yang merupakan agama yang diridai oleh Allah, yakni agama Islam. Berikut juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan kepada alim ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mu'tabar yang mantonglah di bumi Allah. Selanjutnya kata-kata ta'zim yang terutama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid, kepada bila masjid, remaja-remaja masjid, berikutnya terkhusus kepada seluruh ma'asyaral muslimin dan muslimat yang sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seluruh makhluk Allah yang diciptakan pasti akan necok pulang bak sabuh sa'ah. Manusia akan merasakan yang namanya mati. Begitu pula dengan dunia. Bak sabuh saat yang kali ditentukan dan dijanjikan oleh Allah akan necok pulang, atau kata lain kita nyukun kiamat. Manpajan kiamat. Masa Rasulullah tengah duduk dalam sebuah majlis, ditanya oleh umat, "Ya Rasulullah, pajan kiamat necok? Pajan kiamat terjadi?" Rasulullah menjawab, "Perkara yang ditanyanya perkara gaib. Hana sotujan pajan yang pasti terjadi kiamat, dan yang tupu pajan kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah mantong makhluk yang termulia di bumi dan di langit, makhluk yang paling dicinta oleh Allah, ada netujan pajan kiamat. Tetapi dalam Al-Quran dan hadis cuma neberi tanda-tanda segala terjadi kiamat. Dari tanda tersebut na dua boh macam, na tanda ube, na tanda raya. Tanda-tanda ube dipegah oleh Nabi dengan terjadi gempa dan tsunami-nya merupakan tanda kiamat yang ube. Sedangkan tanda kiamat yang raya nyona padum-padum boh tanda. Yang pertama, tanda kiamat yang raya ialah dengan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan sidra pemuda dari bangsa Arab, keturunan dari Rasulullah, tepatnya keturunan dari sampai bersambung Pak Hasan bin Ali, perumuh dari Siti Fatimah anak Rasulullah. Beliau akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dunia menuju puncak kejayaan sebagaimana pada masa Rasulullah.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika tidak tersisa satu hari pun di dunia kecuali sehari saja, niscaya Allah akan menunjuk seorang pria dari keluargaku yang namanya seperti namaku, nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku. Dia akan memimpin dunia dikala dunia dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Berarti dari hadis Rasulullah dapat teracau kesimpulan yang bahawa Imam Mahdi nan asli droga bisa jadi Muhammad bin Abdullah ataupun Ahmad. Beliau dari Arab. Berikut tanda kiamat yang kedua ialah dengan munculnya Dajjal. Dajjal bahasa Aceh tanya kun. Menyenganan Dajjal kita nyo hana asing. Tetapi asal usul Dajjal nyo yang hana dapat. Tetapi ada sebuah riwayat yang mengatakan nyo riwayat nyo hana sahih. Jadi jet dapat jet hana. Dajjal lahir sertuhun segala lahir Nabi Musa dari sebuah bangsa yang menyembah berhala. Berhalanya berbentuk lemoinong yang dibuat dari nyu berhala kan berhala biasa, berhala kan dimanipulasi oleh syaitan, sehingga para warga yang menyembah berhala tersebut po yang dilake pegah haju bak berhalanya akan dibi. Jadi dalam kawanannya nasaboh pasangan suami istri yang katre mekawin hanane, sehingga kata di berusaha melake tapi bak patungnya bak akhirun yang kelehpluhnya lah ditibit tu dari patung tersebut yang tak lain adalah su syaitan. Munyo bahasa Aceh menui uronyo kana rida baklun awak dro ke nane, sehingga dengan didengar berita tersebut pasangan bunuh merasa senang karena Tuhan awaknya karida awaknya untuk nane. Sehingga tingkat cerita kalihlah berlalu wate hamil pasangan tersebut, pasangan Yainong, sehingga lahirlah anak mit yang cacat mata sebelah. Dari awal yang dipikir dengan sebab lahir anak mit jid ke senang, malah jid ke malapetaka. Malapetaka yang rasa pun dari lahir daja mak ayilai. Dari pun lahir daja hana terbelut gaduh tapi tak pegah mati munafah, tak pegah udip hana ajak-ajak dengar tapi, sehingga dengan katrib dengar dengan hana ajak-ajak mak ibuno yang melahirkan dari seorang ibu kena air susu daja hantam di jeb susu mak, sehingga katrib berjalan selama 5 tahun hantam di jeb susu payudara mak mengalami pembengkakan, sehingga terjadi kanker payudara meninggal. Hana triplehnya dirasakan dalam kesialan oleh ayah dia. Hana tripleh meninggal mai dirasa bahwa ayah itu mah. Masanya raja di kampungnya didepuan bahawa daja lahir hasil lahir daja dari sugesti kepada berhala yang disembah oleh kaumnya. Raja tersebut percaya yang bahawa anak yang lahir dari permintaan berhalanya dapat membawa keberuntungan, sehingga dijebak ayah daja untuk dipenjara. Munyohana diakui nyan anak dari anak dari hasil persugihan kepada berhala hani boleh, sehingga payah dipaksa ayah daja oleh raja dalam kampungnya untuk diakui. Maka mengakulah ayah daja hingga itu oleh masyarakat diusirlah ayah daja dari kampung. Hana trip boleh diusir ayah daja dari kampung, daja benda yang hana sauruh gecok oleh raja ke pelara ba istana. Hana trip boleh pelara ba istana tempatnya karena hai kekalan lele Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada malaikat untuk menghancurkan nanggronya. Karena daja matang ubu diperintah oleh Allah untuk nyucok niyu peduk bak sabah pulau yang hana urang hina Mesir Rabi. Nah yang pegah tempatnya bak ujung jazirah Arab bak sabah pulau berdekatan dengan segitiga Bermuda. Ya.
Untuk kelanjutan cerita yang mungkin dah pegah, mungkin teko hasil bote. Kembali kepada persoalan, tanda kiamat yang kedua ialah dengan munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah yang bermata satu, yang kehadirannya sangat dikhawatirkan oleh umat Islam. Dajjal akan muncul untuk ditebarkan fitnah-fitnah, untuk memporak-porandakan akidah seorang mukmin. Disinan ke iman getanyo sidra mukmin neuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah-fitnah Dajjal yang dibawa cukup berbahaya. Sebahagian dari tanda fitnah Dajjal dipegah, Dajjal jid iu putren ujun. Gebi izin oleh Allah puji pegat putra yang galak haji. Kemampuan-kemampuan yang hana bak dukuang sihir lain na bak haji. Iu putren ujun kepada pengikut, dijak bak sabuh kampung. Dikibah dizalimi kampungnya, difitnah untuk diakui jih Tuhan. Bersih tanyong mudah. Dia mengakui long Tuhan. Han itu. Ipoh mati. Ipoh dia belum. Yang fitnah Dajjal je. Jadi yang kekeh dengan fitnah Dajjal ialah segala sihir-sihir yang nak baji yang kekeh fitnah. Ipoh dia belum tanyong. Kata akui long Tuhan. Han. Poh mati lam. Ipoh dia belum. Hingga abak gelai tanya, kiban cara baru kakui long Tuhan. Ibu long baru ku patih kah Tuhan, cipudip urang yang kateri mati. Sehingga dipegah so ku pudip. Urang ci nyo itu. Ibalah bu pemuda tersebut Dajjal bak kuburan ayah pemuda pun. Dengan izin Allah Dajjal je dipudip urang yang kateri mati. Sehingga dengannya percayalah bunuh pemuda yang pun hana percaya bahawa Dajjal Tuhan karuh dipercaya. Yang merupakan fitnah Dajjal yang cukup berbahaya. Kemudian sebahagian dari fitnah Dajjal iaitu Dajjal na surga dan neraka droy. Dajjal na surga dan neraka droy. Yang pada hakikatnya neraka yang nabak Dajjal ialah surga bagi orang mukmin. Kemudian surga Dajjal merupakan neraka bagi orang-orang pengikut. Cuma peti pengikut Dajjal. Peti-peti Yahudi, Nasrani, kaum Khawarij, dan yang terakhir peti-peti orang yang memuaskan hawa nafsu syahwat. Tanda yang kedua. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya tanda kiamat yang kelih dari lelenya tanda kiamat gedren Nabi Isa. Kalau bunuh gedren Imam Mahdi kajaya Islam, kemudian ditibit Dajjal, yang kelih gedren Nabi Isa, putra tujuan untuk gepoh Dajjal. Mungkin yang tanya, pakan Nabi Isa yang poh Dajjal, pakan han nabi-nabi lain. Nabi Khidir ni apa akan dalam gecak pulang oleh Allah ganyan umur habis sampai urus kiamat. Tujuan Allah kepilih Nabi Isa untuk poh Dajjal na padum-padum boh alasan. Yang pertama, alasan Allah dipilih Nabi Isa untuk poh Dajjal sekaligus untuk membuktikan kepada kaum Yahudi dan Nasrani bahawa anggapan awaknya selamanya salah. Kaum Yahudi dan Nasrani diyakini yang bahawa Nabi Isa kabeh humu kawaput. Jamun wate disalib dan dipoh mati. Pada hakikat yang disalibnya cuma sidra orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa necok oleh Allah nepee ulangit. Maka darinya Nabi Isa nutuh oleh Allah hukumo untuk poh Dajjal sekaligus membantu umat Islam mensyiarkan yang bahawa agama yang betul di sisi Allah tu agama Islam. Kemudian berlanjut kepada tanda kiamat yang keempat, kamati Dajjal gepoh Nabi Isa ditibit Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud le yang pikirnya binatang ke nurun silu. Ya'jud Ma'jud manusia cik lagi katanya. Cuma awaknya na peradaban droy ataupun dengan suku. Ya'jud Ma'jud buat cukup milanya, berat milanya. Awaknya kaum yang barbar,
yang berkeliling dunia untuk membunuh dan memberontak. Bila ditemui sahabat kaum tengah hijak nyan gampung ipabeh urang ipoh mati. Saking barbar gambarkan lang kitab Ya'jud punya ditemui sahabat keruang dan dijeb ia hana tengah yang bacur pi abeh hisawian lewatnya. Sehingga pada zaman Raja Zulkarnain bak keliling-keliling dunia merumpok sahabat kaum yang banleh dipancu oleh Ya'jud. Sehingga asal kampungnya pete warga-warga gelak ke tolong ubah Raja Zulkarnain untuk kebantu kebancara berbaik leje diganggu oleh Ya'jud Ma'jud. Sehingga Raja Zulkarnain gepegat sabuh benteng dari tembaga dan buso. Yang bentengnya haik dipancu oleh Ya'jud. Tetapi menyokat janji Allah singoh menjelang waro kiamat temboknya akan hancur dan ditibit Ya'jud Ma'jud untuk diporak-porandakan seluruh kampung umat Islam dan dipohmati urang-urang umat Islam. Mungkin dari sekian le tanda-tanda kiamat hanya berboh yang dapat Tuan sampaikan. Menyana panjang umur insya-Allah ada sambung yang lain pada masa yang akan datang. Yang menjadi kesimpulan ialah katanya sebagai seorang mukmin harus percaya yang bahwa kiamat nyona. Dan katanya harus persiapkan roh dengan segala kemungkinan yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Mungkin hanya sekian yang dapat Tuan sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Tuan akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.